Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tim dakwah pinggiran official yang sudah agak lama vakum ini, Ustaz. Oh iya, nah, banyak hal kemarin. Iya, Ustaz, karena banyak hal dan uzur sakit. Untuk mempersingkat waktu, Ustaz, kita langsung ke topik pembahasan kita, Ustaz. Yang sedang viral akhir-akhir ini, Ustaz, di media massa ataupun di media elektronik, Ustaz, terkait dengan santri, Ustaz. Iya. Di media itu sedang rame santri yang jongkok ketika ada kiai. Itu dianggap oleh media sebagai bentuk feodalisme, Ustaz. Tanggapan Ustaz sendiri itu bagaimana, Ustaz? Jadi begini ya, kalau kita bicara pesantren, maka pesantren di Indonesia ini merupakan ikon atau simbol dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pesantren itu sendiri, hemat kami, merupakan lembaga pendidikan yang awal yang terus eksis sampai saat ini. Mulai dari zaman Wali Songo sampai saat ini adalah lembaga bisa dibilang ya satu-satunya yang tetap bertahan untuk mengawal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pesantren. Sehingga perlu kita pahami bahwa pesantren itu bukan sebatas untuk transmisi keilmuan, bukan sebatas untuk mengajari ilmu kepada anak didik, yaitu para santri, tapi di pesantren itu juga merupakan pusat pendidikan rohani. Sehingga di pesantren itu diajari tentang keikhlasan, ketulusan di dalam mengabdi, dan hal-hal lain. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan selain pesantren. Sehingga orang yang tidak mengerti pesantren, maka tentunya akan memiliki persepsi yang tidak-tidak, karena mereka tidak mengerti tentang pesantren. Sehingga hemat Al-Fakir, pesantren itu ibaratkan matahari yang sinarnya terang menderang, kecuali bagi orang yang buta atau memang pura-pura buta. Jadi suksesnya pesantren di dalam mendidik generasi bangsa ini sudah sangat terasa sekali sejak zaman Wali Songo, di era penjajahan Belanda atau Jepang, bahkan di zaman reformasi ini, kiprahnya pesantren tidak pernah habis, selalu ada di garda terdepan untuk kemaslahatan umat, itu pesantren. Sehingga kalau akhir-akhir ini ada orang yang memiliki persepsi tidak baik terhadap pesantren karena mereka memang tidak tahu tentang pesantren atau memang sengaja tidak mau tahu tentang pesantren. Kita ambil contoh, kalau menghormat kepada guru, kepada orang yang lebih tua, baik itu lebih tua usia atau mungkin lebih dalam kapasitas keilmuan atau kapasitas kesalehan, cium tangan, membungkuk, mengabdi, melayani, dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai perbudakan. Ya, hemat kami, itu adalah persepsi yang sangat salah. Karena mereka sebenarnya orang yang tidak ngerti tentang etika, maka ketika dihadapkan dengan etika yang benar, mereka kaget. Jadi orang-orang di luar pesantren tidak mengerti tentang etika, tidak mengerti tentang adab, jadi mereka sudah kadung terbiasa dengan hidup tanpa adab, hidup tanpa etika, maka ketika melihat
ada orang yang betul-betul komitmen dengan adab dan etika, maka mereka kaget seakan-akan ini adalah Asing. hal yang asing, padahal justru sikapnya mereka yang asing gitu kan. Jadi jelas adalah persepsi mereka itu adalah persepsi yang salah karena mereka tidak mengerti tentang pesantren atau bahkan mereka memang tidak mau mengerti tentang pesantren. Sehingga statement seperti itu sangat menyakiti orang-orang pesantren. Jadi bukan berarti orang pesantren anti terhadap kritik, bukan. Akan tetapi persepsi mereka itu tidak sesuai dengan realita yang ada di dunia pesantren. Ya, seperti itu. Baik. Bahkan kita melihat di zaman ulama-ulama dulu, hal seperti itu ya memang selalu terwariskan setiap generasi. Saya masih teringat Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang pakar tafsir dan juga tokoh besar di dalam akidah madhab Imam Asy'ari. Beliau itu yang terkenal memiliki karangan tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau itu adalah sosok ulama yang disegani oleh semua kalangan. Baik itu di kalangan para pengkaji ilmu, bahkan di kalangan para pejabat pemerintahan di saat itu sangat sangat segan, bahkan haibahnya beliau itu terasa sangat besar sekali di kalangan para pejabat pemerintahan. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sampai digambarkan ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi itu berbicara di forumnya beliau, itu seakan-akan orang yang berhadapan dengan beliau itu tidak berani mau angkat kepala. Jadi sepertinya di atas kepala mereka itu ada seekor burung. Jadi saking tidak beraninya mengangkat kepala di hadapan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi ketika suatu saat Imam Fakhruddin Ar-Razi ini meminta kepada salah seorang murid beliau untuk menuliskan Ansabut Tholibiyin, jadi nasab keturunan dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Jadi beliau itu bilang kepada salah satu santrinya bahwa saya ini sebelum meninggal kiranya tidak baik kalau saya tidak mengetahui nasab keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ada pada saat itu. Jadi beliau minta kepada salah seorang santrinya untuk menuliskan silsilah nasab keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka murid itu memenuhi permintaan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ketika data nasab itu tertulis dalam bentuk risalah, sebuah kitab kecil, maka murid itu menyodorkan kepada beliau bahwa permintaan Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah selesai ditulis. Beliau justru minta pada saat itu kepada muridnya, kamu yang bacakan, saya mau mendengarkan apa yang kamu tulis. Pada saat itu Imam Fakhruddin Ar-Razi turun dari kursi yang biasa beliau pakai, duduk bersimpuh di bawah, justru muridnya justru naik ke atas. Karena katanya beliau, pada saat ini posisinya adalah Anda sebagai guru saya, sedangkan saya pada saat ini adalah muridnya Anda untuk mendengarkan risalah yang telah ditulis oleh muridnya tersebut. Terbalik, Ustaz. Jadi bersimpuh di depan guru, mencium tangan, ini adalah bentuk cinta, bentuk pengakuan dan kerendahan diri dari seorang murid terhadap guru yang telah mentransfer ilmu, guru yang telah membimbing, bukan hanya membimbing jasmani kita, tapi beliau juga membimbing rohani. Tentu hal itu yang paling besar dalam jasa bagi seorang murid adalah bimbingan rohani dari seorang guru. Jadi kita kembali ke perbincangan awal, membungkuk di hadapan guru, cium tangan, melayani kepentingan guru, itu bukan bentuk perbudakan. Bahkan sedikit pun tidak ada paksaan, justru mereka bisa melayani kepentingan guru, itu adalah kebanggaan yang tidak bisa dibayar dengan harta. Bahkan ada cerita begini, ada salah seorang santri itu
cerita bahwa beliaunya itu pernah disuruh untuk membersihkan kitab kiainya. Jadi untuk mungkin nata kembali kitab yang ada di lemari. Itu konon beliau itu setiap ketemu dengan orang yang dekat dengan santri itu, cerita ini tidak pernah merasa puas. Setiap ketemu selalu cerita bahwa saya dulu pernah membersihkan lemarinya kiai untuk membersihkan kitab yang ada di lemari itu. Jadi mereka itu melayani itu bukan paksaan dari guru, bahkan itu adalah merupakan dorongan hati nurani, menjadi kebanggaan tersendiri sebagai bentuk khidmah kepada ahlul ilmi, orang yang menjadi penyambung antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persepsi bahwa dunia pesantren itu adalah feodal. Ya jadi beberapa kayak membungku itu adalah bentuk feodal. Ini hemat kami adalah hal yang sangat keliru, tidak sesuai dengan realita yang ada di dunia pesantren. Bukan orang pesantren berbicara pesantren. Itu yang jadi masalah, karena yang berbicara bukan orang pesantren. Mereka tidak mengerti tentang pesantren dan memang tidak mau tahu tentang pesantren. Jadi seperti kita gambarkan tadi, matahari itu sinarnya sangat terang, kecuali bagi orang yang buta atau memang pura-pura buta. Jadi tidak bisa untuk menjelaskan tentang terangnya sinar matahari. Seperti itu, wallahu a'lam. Nah, seperti itu lagi Ustaz. Di video itu juga ada seorang santri yang bersalaman dengan gurunya Ustaz. Nah, seorang santri itu menggenggam atau memberikan amplop kepada guru Ustaz. Nah, di media itu di framing itu adalah seakan-akan itu praktek gelap Ustaz. Nah, itu bagaimana itu Ustaz? Ya sekali lagi, jadi mereka itu tidak mengerti tentang kehidupan dunia pesantren karena memang tidak mau tahu. Sehingga narasi yang mereka bangun itu murni adalah fitnah belaka. Itu murni fitnah. Bahkan kalau boleh saya katakan, di samping fitnah itu adalah khoyal. Jadi semacam khoyal, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dunia pesantren. Bahwa kiai-kiai pesantren sejak awal sampai saat ini, hidupnya kiai-kiai pesantren itu adalah mengabdi untuk agama. Sedikit pun tidak ada tujuan untuk duniawi. Para orang-orang pesantren itu memang mengabdi untuk agama. Kalau kita lihat, beliau itu 24 jam, ini waktunya adalah untuk umat. Betul, waktunya untuk membina santri. Sedikit pun di benak para guru-guru di pesantren tidak pernah terbesit untuk kepentingan duniawi. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan yang seperti itu murni adalah murni fitnah. Karena mereka memang tidak memahami kehidupan dunia pesantren dan memang dianya tidak mau tahu secara utuh tentang dunia pesantren. Sehingga beberapa hari yang lalu ada tayangan di TV di Trans 7. Ya, di Trans 7 itu adalah menyakiti bukan hanya orang-orang pesantren sebenarnya, tapi itu adalah menyakiti umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum dimanapun mereka berada. Jadi bukan hanya di Indonesia, hemat kami, itu adalah sebagai bentuk penistaan terhadap umat Islam secara umum. Karena memang pesantren itu gambaran dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini. Sehingga mereka mengatakan itu adalah praktek gelap dan lain sebagainya. Ya, ini murni fitnah. Wal iyadzubillahi min dzalik. Jadi sangat menyakiti ini orang-orang pesantren. Makanya itu perlu memang ada langkah-langkah konkret, tidak cukup hanya untuk minta maaf dan lain sebagainya. Bukan berarti
kita orang-orang pesantren ketika difitnah seperti itu kok langsung merespon, apakah ini kita orang pesantren anti kritik? Bukan, tapi justru kita memilih tidak diam ketika guru-guru kita dan ulama-ulama kita dihina. Jadi bukan kita tidak sabar, tidak, tapi kita memilih tidak diam ketika martabat guru-guru kita itu dihina oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena begini, kiai-kiai pesantren itu, hemat kami, itu adalah gambaran dari sosok ulama yang fuqaha sekaligus ulama sufi. Jadi kiai-kiai pesantren itu adalah al-jami' baina ilmi dzahir wal batin. Beliaunya adalah seorang tokoh agama yang mampu memahami teks-teks keagamaan secara utuh, sebagai warasatul anbiya, penyambung keberlangsungan informasi keilmuan dari baginda Nabi kepada generasi berikutnya. Dan para ulama pesantren itu mencerminkan kehidupan tokoh-tokoh sufi yang ada di zaman dulu. Jadi kalau kita lihat dari keikhlasannya, ketulusannya di dalam mengabdi, ketidaktergantungan beliau dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi beliaunya orang-orang pesantren, guru-guru pesantren, itu adalah gambaran dari sosok ulama fuqaha yang sufi ya. Sehingga ketika ada framing bahwa pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini adalah lembaga pendidikan yang yang perlu untuk dikritik oleh pihak luar. Kritik boleh, asalkan itu adalah kritik yang membangun, tapi bukan narasi-narasi yang menfitnah, dan justru hal itu adalah sebagai bentuk propaganda untuk menghancurkan umat Islam. Sehingga kalau umat Islam ini sudah jauh daripada ulama, maka pada ujungnya nantinya mereka tidak akan menemukan arah di dalam mengarungi kehidupan ini. Sehingga kalau sudah umat Islam dijauhkan daripada ulama, maka mereka akan memilih untuk berkiblat kepada sosok yang bukan ulama. Yang penting viral, yang penting banyak pengikutnya, walaupun kapasitas keilmuannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ujung-ujungnya ke sana. Umat ini akan digiring jauh daripada ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya itu Ustaz, media kenapa kalau seorang santri bersalaman membawa amplop di fitnah seperti itu, sedangkan kadang orang nyawer berjuta-juta untuk biduan atau apa itu Ustaz, tidak diviralkan seperti itu. Loh iya, coba kan begini, apa istilahnya, honor guru-guru di luar pesantren 1 bulan berapa? Sedangkan para guru di pesantren, khususnya kiai-kiai pesantren, itu tidak berpikir ke sana. Jadi ngajar kadang dari jam 7 pagi sampai jam 11, setelah duhur sampai jam sekian, terus begitu. Beliau sedikit pun tidak ngisi absen. Jadi tidak ada absen sekian jam, tidak. Artinya beliau mengajar itu memang murni untuk menyampaikan risalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gimana sekiranya ajaran Nabi Muhammad itu bisa tersampaikan ke generasi setelahnya. Bahkan kalau kita hitung-hitungan, tidak sedikit tanah milik pribadi dari kiai-kiai pesantren itu yang digunakan untuk kepentingan umat, yaitu dibangun asrama, dibangun lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya mereka tidak punya kerjaan saja. Orang-orang yang suka mengkritik pesantren adalah orang-orang yang tidak punya kerjaan. Jadi hemat kami lebih baik mereka kan cari kerjaan yang lain saja, daripada menfitnah orang-orang yang sedikit pun tidak pernah terbesit untuk menumpuk harta dunia ini. Mereka mengabdi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, memang begitulah. Sejak zaman dulu, ulama itu selalu mendapatkan apa eh, semacam penindasan. Katanya guru saya, kalau di zaman Amangkurat dulu para ulama itu ditindas dengan pembunuhan pakai pedang. Di generasi setelahnya, di zaman Orde Baru, itu ada ulama yang dibunuh dengan bedil, tapi kalau pada saat ini sudah tidak pakai pedang, tidak pakai bedil lagi, tapi ulama itu justru dihina dengan menggunakan kata-kata busuk. Jadi kata-kata kotor yang jelasnya itu adalah murni fitnah. Ya Allah alam. Kadang ada juga ya Ustaz, yang mencurigai kiai-kiai itu Ustaz. Contohnya yang kemarin yang sempat viral itu Ustaz, kiai yang mempunyai mobil yang bagus gitu Ustaz. Apakah seorang kiai atau tokoh agama itu tidak boleh kaya Ustaz, tidak boleh punya mobil itu Ustaz? Gimana itu Ustaz? Maksud Anda begini ya, apakah kesolehan seorang tokoh agama itu dinilai dari urusan harta? Iya Ustaz. Artinya kalau sosok panutan tidak boleh punya harta. Apakah Betul seperti Ustaz. itu? Iya Ustaz. Ya ini sekali lagi, ini adalah fitnah. Jadi orang itu punya harta, kita kan tidak tahu bahwa beliau, orang-orang pesantren, itu juga ya berkasab, memiliki mata pencaharian, baik itu dikelola sendiri atau kadang dikelola oleh orang lain. Seperti kadang ya ada yang punya perkebunan, ada yang juga punya sawah dan lain sebagainya. Ya cuma memang orang-orang pesantren dengan ketulusannya itu kan memang tidak tidak cari viral dengan kemana-mana selalu disorot dengan kamera. Jadi orang-orang pesantren dengan ketulusannya itu memang tidak pernah cari viral, bukan framing hidupnya. Jadi banyak sisi-sisi ketulusan guru-guru kita yang tidak terekspos oleh media. Karena memang tidak cari viral. Beda dengan orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama, hidupnya penuh dengan dengan framing. Jadi bahkan kadang makan pun disorot dengan kamera, sedekah pun disorot dengan kamera. Jadi seakan-akan semuanya harus diketahui oleh banyak orang. Sehingga kalau menuduh seperti itu bukan lagi tuduhan, tapi ini fitnah. Orang pesantren yang kaya, orang pesantren yang hidupnya sederhana, semua itu adalah ya haknya beliau masing-masing, karena beliaunya tentu memiliki kasab kadang yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan ketika ada sosok panutan, seorang tokoh agama, memiliki harta yang melimpah, apakah ini dibilang tidak zuhud? Ya. Jadi dalam dunia tasawuf itu kan ada istilah zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak punya harta, tapi zuhud itu tidak adanya ketergantungan hati dengan harta. Saya masih teringat dengan pernyataannya Sayyid Abu Bakar Sato Adimyati. Jadi beliau mengatakan bahwa zuhud itu fakdu ala qatil qalbi bil mal, la fakdul mal. Zuhud sejati itu tidak adanya ketergantungan hati dengan harta, bukan berarti tidak punya harta. Kita ambil contoh seperti Nabiullah Sulaiman alaihi salam, yang terkenal sebagai sosok seorang nabi rasul yang kaya raya. Apakah beliau kita bilang tidak zuhud? Beliau seorang nabi, seorang rasul. Mungkin
Ya tidak ada orang seperti Nabi Sulaiman dari kekayaannya, kekuasaannya. Apakah beliau dibilang tidak zuhud? Kerajaannya seperti itu, bala tentaranya bukan hanya dari bangsa manusia, jin, bahkan hewan, angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebutkan dalam tafsir Jalalain itu, istrinya beliau itu sangat banyak sekali, disebutkan apa 1000 di situ di tafsir Jalalain. Jadi kezuhudan itu tidak bisa diukur dari ada dan tidak adanya harta. Zuhud itu tempatnya di hati, bukan dari penampilan. Jadi tidak bisa orang yang bajunya compang-camping, oh ini orang zuhud. Bukan, justru kadang orang yang compang-camping ini hatinya selalu ketergantungan sama dunia. Jadi kadang penampilan compang-camping dianya ingin dikasihi oleh orang. Maka tidak heran para ulama-ulama pendiri Thariqah pun ada yang kaya raya seperti Al-Imam Abdul Hasan As-Sadzili. Beliaunya kaya raya. Hanya sekali lagi kepemilikan harta itu tidak mencederai kesolehan seseorang. Karena zuhud itu bukan tidak punya harta, tapi zuhud itu adalah tidak ketergantungan dengan harta. Sehingga sekali lagi beberapa framing akhir-akhir ini yang digunakan untuk menyerang dunia pesantren itu adalah murni fitnah dan kebohongan. Penggiringan opini gimana sekiranya orang-orang Islam tidak percaya dengan panutan yang merupakan gambaran dari sosok warasatul anbiya. Karena kalau kita bicara warasatul anbiya di Nusantara ini, hemat kami adalah kiai-kiai pesantren dan para habaib. Beberapa tahun terakhir kita kan sudah disuguhkan dengan caci maki terhadap habaib, Ustaz. Oh iya, betul. Nah, sekarang yang terbaru ini adalah disuguhkan dengan kiai-kiai, Ustaz. Penghinaan, iya Ustaz, kiai pribumi. Kata mereka pribumi. Kiai pribumi yang di-framing sedemikian rupa, diserang, dihantam sana sini, Ustaz. Seperti itu. Nah, itu apakah memang ada agenda atau upaya, Ustaz, untuk menjauhkan kita dari orang-orang soleh, Ustaz? Ya, kalau kita lihat dari gerakan-gerakan mereka yang kelihatannya memang sistematis, jelas iya. Kita beberapa tahun terakhir ini dihebohkan dengan kasus nasabnya Sadah Ba'alawi yang oleh kelompok-kelompok minoritas ini. Nah, kami tidak bilang kelompok sebelah ini. Kalau kelompok sebelah kayaknya terlalu banyak. Jadi kelompok minoritas, bahkan kalau ada istilah lain dari minoritas, hemat kami ya lebih sedikit dari kelompok minoritas ini yang meragukan tentang keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Jadi umat itu digiring, gimana sekiranya umat Islam pada umumnya mulai ada keraguan dengan Sadah Ba'alawi ini. Padahal sudah sekian ratus tahun, bukan hanya di Indonesia, di semua negara Islam, Sadah Ba'alawi ini tidak pernah dipermasalahkan tentang keabsahan nasabnya. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, walaupun nasab itu sifatnya dhonni, tapi kalau bagi saya pribadi, mempercayai keabsahan nasab Sadah Ba'alawi itu bukan lagi dhonni sebagai seorang santri. Bagi saya pribadi adalah saya yakin bahwa nasabnya Sadah Ba'alawi itu memang betul-betul benar. Kenapa demikian? Karena begini, logika saya begini. Kalau sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui keabsahan nasab Sadah Ba'alawi, sekelas Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mekah di zamannya, mengakui nasab Sadah Ba'alawi, sekelas Syekhona Khalil Bangkalan mengakui nasab Sadah Ba'alawi, Yai Hamid Pasuruan, dan kiai-kiai kita yang lain.
Masa iya sekelas saya masih mau bilang ini ada dugaan kuat? Kalau saya bilang, saya mempercayai kebenaran nasab Sadda Ba'alawi itu adalah bukan sebatas uzon, tapi sudah nyampe ke taraf yakin. Karena guru-guru kami itu mempercayai. Jadi paling tidak kita sebagai santrinya ya harus meyakini kebenaran dari guru-guru kita. Jadi jelas agenda apa isu-isu palsunya nasab Sadda Ba'alawi ini adalah sebagai bentuk apa penggiringan opini gimana sekiranya umat itu sudah tergiring tidak mempercayai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khususnya Sadda Ba'alawi yang ada di Indonesia, mengingat perannya sangat besar sekali di Indonesia, khususnya majlis ta'lim, majlis zikir, solawat dan lain sebagainya. Kalau nanti orang sudah mulai ragu, maka sedikit demi sedikit mereka akan meninggalkan majlis ta'lim, akan meninggalkan majlis solawatan, akan meninggalkan beberapa tempat zikir yang kebetulan yang membimbing di situ adalah Sadda Ba'alawi. Terus setelah ini mulai pudar, Setelah Habib dihabisi setelah ya bukan dihabisi, ya, setelah ini mulai pudar, sekarang kan sudah sangat terasa dan kelihatan bahwa yang diserang juga kiai-kiai yang apa istilahnya kiai pribumi gitu. Tapi sebenarnya ulama itu tidak ada ulama pribumi, tidak ada ulama imigran, tidak ada. Ulama itu semuanya adalah warasatul anbiya, pewaris dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang pendatang dari luar atau yang memang sejak sekian keturunan sudah ada di bumi Nusantara ini. Hemat kami tidak ada istilah itu imigran dan pribumi. Munculnya istilah imigran dan pribumi ini ya ini untuk mengkotak-kotakkan 2 tahun terakhir. Iya, tokoh panutan agama sehingga orang itu mulai terbelah memunculkan kecurigaan terhadap kelompok-kelompok yang satunya. Jelas ini adalah propaganda untuk memecah belah umat. Framing untuk memecah belah umat. Sekarang sudah terasa. Setelah Sadda Ba'alawi diserang dengan isu pemalsuan nasab, saat ini ternyata adalah kiai-kiai pribumi, versi mereka bahasa pribumi, kiai-kiai pesantren, yang kita bicara di awal tadi bahwa pesantren itu adalah ikon simbolnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengawal dan yang membentengi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu adalah kiai-kiai pesantren. Ternyata sekarang yang diserang adalah kiai-kiai pesantren. Nantinya kalau ini sudah habis, artinya sudah habis, umat sudah mulai terpengaruh, maka pada ujung-ujungnya yang diserang adalah Islam secara umum. Jadi yang rugi adalah kita sendiri. Makanya tidak ada hal yang paling yang paling menyelamatkan kita di zaman fitnah seperti ini, kecuali kita tetap mengikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ulama salafun soleh sejak awal para ulama kita, di zamannya para sahabat seperti apa, di zamannya tabi'in, sampai di zamannya kiai-kiai sepuh kita di Indonesia seperti apa, baru kita akan menjadi orang yang selamat dari fitnah ini, hemat kami. Makanya kami sering bilang kepada teman-teman yang sering ngobrol dengan kami bahwa media sosial itu tidak bisa dijadikan guru. Jadi media sosial ini ya mungkin untuk apa ya? Ya sebatas media untuk nyambung silaturahim, tidak lebih dari itu. Kalau memang kita mau berguru ya harus ngaji kepada kiai-kiai, kepada ulama, kepada para habaib yang memiliki ketersambungan sanad yang jelas dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita berguru kepada media, maka lebih banyak mafsadahnya daripada manfaatnya. Saya sering bilang bahwa kucing pun kalau
framing media itu cantik. Nah, jadi kucing itu kalau di framing oleh media itu cantik, sehingga tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga yang menjadi korban adalah orang-orang awam yang Betul. memang tidak memiliki ketersambungan dengan orang soleh. Makanya ya kita kembali ke ajaran salafun soleh, tidak usah ikut pada yang baru-baru ini. Karena kesolehan dan amalnya masih jauh dibanding dengan orang-orang soleh yang ada di zaman dulu. Sudah cukuplah kita lihat gimana Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kurang hebat apa beliau? Gimana guru sekumpul, beliau mengakui Sadda Ba'alawi, hormat kepada kiai-kiai Nusantara, tidak ada pemetakan ini imigran, ini pribumi, tidak ada seperti itu. Nah, ya, ujung-ujungnya ini umat akan terkotak-kotak. Makanya ada proyek. Nah, jadi sekarang itu ada proyek pembongkaran. Dulu proyek pembangunan. Oh iya. Sekarang kan ada proyek pembongkaran makam macam-macam. Ini kan lucu ini kan. Seharusnya proyek itu untuk membangun. Kok proyek ini adalah proyek membongkar ini? Tidak tahu ya. Yang mau bilang itu gimana? Wallahu a'lam. Kok proyek pembongkaran ini? Seharusnya proyek itu adalah membangun. Sedang ramai itu. Ya, sedang ramai. Ya, tidak punya kerjaan. Wallahu a'lam.